Justru ini momennya. Bahkan boleh saya bilang, ini saat yang tepat kita berburu properti. Karena banyak developer di luar sana sedang gila-gilaan mengeluarkan promo bonus gede-gedean. Bahkan DP dan angsuran sangat-sangat terjangkau. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka memangkas mereka punya keuntungan yang tadi bisa sampai 200-300% bahkan, ini hanya bisa dibilang mungkin 50% bahkan kurang. Dan tentunya ini menjadi kabar baik untuk bisnis lainnya, untuk pihak lainnya yang secara nggak langsung kena imbasnya. Contoh, para tukang, pengusaha furniture, sampai pengusaha elektronik pun terkena imbas baik ketika developer mengeluarkan bonus gila-gilaan. Karena ini justru imbas dari COVID. Maka developer harus menekan keuntungannya. Dan ini didukung sekali oleh pemerintah. Karena ketika bisnis perumahan, bisnis properti ini tersendat, maka akan banyak sekali bisnis di belakangnya yang juga akan tersendat, bahkan bisa mati. Contoh, seperti tadi di sebelumnya pernah saya sebutkan, ada tukang-tukang di situ yang bergantung dengan properti. Berikutnya, ada bisnis material, yang di dalam bisnis material itu ada karyawan, ada pengusaha pasir, ada pengusaha kerikil, ada pengusaha papan. Banyak sekali material itu memegang banyak bisnis di situ. Berikutnya, ada pengusaha furniture. Kalau tidak ada properti, tidak ada rumah baru, lalu dari mana furniture bisa masuk ke masyarakat? Berikutnya, bisa dari bisnis elektronik. Contoh, TV, kulkas, AC, dan semuanya ini sangat berkaitan erat bagaimana properti ini harus tetap berjalan meskipun di kondisi pandemi saat seperti ini. Oke, coba kita bedah. Karena baik bank ataupun developer sama-sama memiliki kelebihan, sama-sama memiliki kekurangan. Kita coba cek dari poin pertama, legalitas. Ketika kita menggunakan bank, semua proyek itu harus melalui proses banyak tahapan. Detail bahkan. Contoh, si developer harus melengkapi proses izin dari legalitas lahan, kemudian legalitas proyek, kemudian legalitas dari developer tersebut. Jadi, ketika kita memutuskan membeli di bank, sebenarnya jauh lebih aman karena tingkat rasio kesalahan kecil sekali, mungkin bisa dibilang hanya 5%. Namun ketika kita memilih developer langsung, kita harus terjun langsung, kita harus cek langsung. Contoh, kita cari tahu apakah sebelumnya si developer ini sudah memiliki proyek-proyek yang sudah dibangun sebelumnya. Seandainya sudah, kita cek apakah unitnya sudah terbangun, ataukah legalitas dari unit tersebut sudah terdelivery baik ke konsumen, atau bahkan fasilitas-fasilitasnya pun sudah terbangun atau belum. Jadi kita harus ngecek sendiri untuk developer langsung, sedangkan sebelumnya sudah diwakilkan oleh bank. Bila menggunakan bank, kita sudah 100% mempercayakan dengan bank sebagai pihak ketiga dalam hal ini. Namun apabila menggunakan pembiayaan developer langsung, kita harus terjun langsung. Salah satu caranya adalah, pertama, kita cek track record perusahaan tersebut, baik dari proyek yang telah dibangun. Seperti tadi saya sebutkan, kalau proyek tersebut sudah dibangun, maka cek apakah unitnya sudah terbangun, apakah surat-surat
SHM-nya sudah banyak yang diberikan ke konsumen, ketika apakah banyak fasilitas yang sudah terbangun, apakah sudah sesuai fasilitasnya dengan yang dijanjikan developer sebelumnya ke konsumen. Jadi yang pertama, cek track record developer tersebut. Kedua, cek manajemen developer tersebut. Karena umumnya ada juga developer yang secara legalitas cukup lengkap, cukup bagus bahkan, tapi ternyata manajemennya amburadul.